Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video selanjutnya, ini berkaitan dengan tutorial bagaimana caranya mempertampilan blog. Kita akan melanjutkannya, di mana pada video sebelumnya, terima kasih sudah subscribe. Dan tentunya untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai dan mempraktekkan mengatur tampilan blog desa atau website desa agar lebih menarik. Nah, untuk mengatur tampilan blog ini ada hal-hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah layout. Layout ini adalah desain tampilan. Bagaimana tampilan dari blog ini? Ini adalah disebut dengan layout. Ada header, ada body, ada juga footer ya. Dan tentunya untuk mengenal seperti apa mengatur tampilan tadi yang sudah pada video sebelumnya sudah kita buat bagaimana mengatur tema atau mengganti tema. Tentunya pada mengatur tampilan blog desa atau website agar lebih menarik ini atau agar lebih terstruktur ya, terstruktur ya, agar terstruktur atau agar lebih rapi ya, biar lebih mudah untuk kita atur informasi-informasi tersebut. Yang pertama harus kita pahami adalah layout tadi. Kemudian ada yang disebut dengan sidebar. Sidebar ini adalah kolom dengan link navigasi, biasanya di posisi sebelah kiri atau sebelah kanan, jika bahasanya ke kanan atau ke kiri, atau posisinya di sebelah kanan. Nah, pada kesempatan kali ini, layout di sini yang disebut dengan sidebar ini adalah ini dia. Ini dia semuanya. Sampai ke bawah. Nah, kalau misalnya di dalam dashboard bisa kita lihat, kita klik layout. Nah, ini adalah layout semua. Dan di samping ini ada yang disebut dengan sidebar. Sidebar ini ada populer, attribution, social button, dan lain-lain sampai ke bawah banyak sekali sebenarnya. Namun yang paling pentingnya saja, itulah dia yang disebut dengan sidebar. Dan ada yang disebut dengan widget. Widget ini adalah elemen blogspot yang memiliki fungsi tertentu, memasukkan konten dan struktur tambahan pada sidebar ataupun pada footer. Di sini kalau kita lihat di sini ini adalah widget. Misalnya kita coba edit, ini adalah widget. Atau misalnya bisa kita tambahkan atau add gadget atau widget. Nah, misalnya kita mau nambahkan fitur post, profil, blog arsip dan lain-lain sebagainya. Dan tidak hanya di sini juga ada widget. Di sini ada sidebar juga di footernya ini footer. Di layout footer ini ada widget. Misalnya kita tambahkan widget dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya di tampilan depan atau di tampilan halaman depan ini widget ini misalnya gini, seperti ini. Ada tampilan seperti ini, ada juga tampilannya seperti ini, atau misalnya blog arsip. Nah, widget ini tentunya berisi fungsi-fungsi tertentu atau link atau konten. Di sini kita lihat ada konten 1, 2, 3, 4 konten. Nah, kemudian ada footer. Footer ini bagian kaki dari body block, sebuah space atau ruang yang berada pada bagian bawah dari batang tubuh sebuah blok. Jadi footer ini kalau misalnya di sini kita lihat paling bawah itu di warna hitam ya. Ini adalah semuanya adalah footer. Footer itu adalah space yang pada bagian bawah. Kemudian ada header. Header ini area utama yang terletak pada bagian atas sebuah blok yang sangat menentukan keberadaan blok secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita geser ke atas, di atas ini ada header, termasuk misalnya menu-menu yang ada di sini, kemudian ada logo, ada juga menu-menu yang sebelumnya kita sebut ini header menu dan ini primary menu atau menu utamanya. Dan ada juga di sini hot issue-nya. Itu adalah pada keseluruhannya ini semua adalah header atau kepalanya. Kalau body block itu atau bodinya itu bagian utama dari kode template
blogger, yaitu kode template di bagian inilah yang akan ditampilkan blog. Nah, di antara ini tentunya ini adalah body. Ya, misalnya seperti ini kita lihat. Di sebelah sini juga ada body, di mana ada misalnya kategori dari informasi tersebut. Di sini juga ada body, dan di sini memang ditampilkanlah berbagai informasi-informasi sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau misalnya di layout ini ada di sini disebut dengan body content ya. Misalnya di bawah header ini ada home post widget dan sampai dengan konten. Kalau misalnya di sini di dashboardnya ini kita lihat ada home widget. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya secara simple atau secara sederhana, saya sudah menampilkan seperti ini tampilannya. Nanti untuk bagian atas disebut dengan header, disitulah terletak misalnya menu, nama blognya, atau tampilan lain. Dan bodinya itu di sebelah sini. Kalau dia sebelah kanan sidebarnya sini. Di dalam sidebar itu ada widget 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Dan di bagian bawah ini ada terbagi 3, ada yang terbagi 2, ada yang 1. Dan pada video kali ini saya membuatnya terbagi 3. 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 widget. Jadi ini semuanya adalah footer. Bagian bawah ini adalah footer. Kira-kira seperti ini, sudah paham? Ya, bagi yang belum paham, silahkan dulu subscribe di bawah dan kasih komen dulu ya kali ini mengenai permasalahan Anda, atau kasih like, kasih komentar apa saja yang Anda kesulitan dan apa saja nanti yang Anda belum pahami. Saya akan, insya Allah akan saya balas. Dan kita lanjutkan saja setelah Anda subscribe. Sudah subscribe? Ya, terima kasih sudah subscribe. Dan untuk mengatur tampilan layout ini, kita klik layout. Di sini kita akan melihat layoutnya yang dimana tema sebelumnya telah kita install. Nah, setiap tema itu berbeda-beda layoutnya. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya tema blogger ini sebenarnya banyak yang gratis-gratisan. Tapi yang jelas, yang gratis-gratisan ini memiliki keterbatasan, memiliki kelebihan juga, tergantung dari Anda. Dan misalnya kalau Anda misalnya tidak puas dengan tampilan blog yang sebelumnya, Anda bisa mencarinya di btemplates.com. Di sini ada banyak sekali yang bisa Anda coba-coba. Misalnya kalau mau lihat demonya di sini diklik demo. Di sini ada download. Kalau mau download bisa dicari seperti apa, atau misalnya yang lainnya, atau misalnya dibeli. Dibeli di sini pun bisa sekitar 10 sampai 15 dolar. Atau di sini di Goyabi Templates. Di Goyabi Templates ini ada banyak sekali, ada yang free juga, free blogger template, ada yang berbayar. Kalau yang sebelumnya itu saya menggunakan yang free saja. Yang free ini dari Dash Blogger Template. Saya tinggal download aja. Nah, kita kembali ke dashboard blogger. Di dashboard blogger ini, misalnya kita mau mengatur tampilan social header. Social header ini di sini. Di sini ada Twitter, Facebook, tidak terlalu tampak ya, karena sudah ditutupi oleh warna yang saya customize. Dan kalau di sebelumnya ini, di sininya ini, kita coba lihat preview di template aslinya. Ya, masih apa ya? Masih loading. Di template aslinya ini bisa Anda cek. Ininya nampak ya. Sengaja saya tutupi agar tidak terlalu mencolok ya. Nah, di tampilan ini tentunya Anda bisa melihat seperti apa sudah pas, apa belum dengan yang Anda buat tadi. Nah,
Kita lanjutkan saja menunggu, ya sudah mulai nampak. Ya, sebenarnya template blog yang gratisan ini memang banyak sekali kekurangannya dan tidak boleh diganti ininya ya. Diganti di bawah ada copyright mereka. Copyright-nya yang didesain oleh, karena ini adalah sesuatu yang menjadi karya orang yang sebenarnya boleh kita gunakan, tapi tetap mencantumkan referensinya. Artinya itu tidak boleh dihapus ya. Ya, kita lanjutkan saja karena jaringannya sedikit lola. Untuk mengatur social bottom ini, kita bisa klik edit. Di klik edit ini, di sini sudah saya buat ya. Misalnya ingin membuat nama yang baru, misalnya Instagram. Nah, kemudian Anda kopikanlah link Instagramnya di sini. Nah, kali ini saya tidak membuatnya, cuma saya buat saja seperti ini. Kemudian kita add link. Nah, Instagram akan muncul. Kalau misalnya nanti sudah ada YouTube desanya, Anda tinggal copy pastekan link channel YouTube-nya di sini. Kalau sudah ada Twitter-nya, tinggal kopikan link Twitter-nya. Ada Facebook-nya juga atau Lemon page-nya. Nah, kemudian klik save, klik save, klik save, dan klik save. Nah, kalau sudah klik save, coba kita cek. Ini tadi ada 3 ya, 1, 2, 3. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ada Instagram, ada Facebook. Nah, ini pun nanti akan ada 3. Kemudian, itu adalah untuk mengatur social header. Dan untuk mengatur menu-menu utama ini, yang di depan ada menu-menu utama, itu kita klik main menu. Ya, sudah muncul. Ini adalah main menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebenarnya main menu di sini. Nah, itu juga sama seperti halnya tadi membuat blognya. Main menu ini nanti, misalnya kita mau membuat kabar desa misalnya. Salah satu contohnya ini adalah kabar desa. Kita klik more. Kita klik more. Nanti akan ada link di sini. Ini. Nah, link ini bisa kita copy. Kita kopikan linknya. Kita salin. Kemudian kita masukkan di sini. Di kabar desa ini. Misalnya coba kita delete. Misalnya di sini kabar desa. Kita paste. Kemudian add link. Ya, kemudian kita save. Ya, sudah kita save. Kemudian kita refresh blog barunya. Nah, tadi sebelumnya, kalau kita klik ini, pada video sebelumnya kita klik ini, belum aktif. Linknya belum diaktifkan. Jadi kita klik kabar desa. Setelah kita klik kabar desa ini, maka tampilannya akan seperti ini. Seluruh informasi dengan kategori kabar desa akan muncul seperti ini. Tampilkan semua postingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak seperti halaman awalnya. Nah, itulah tadi cara menampilkan kabar desa. Kalau misalnya mau lihat tampilan postingan semuanya, kita klik postingan semuanya. Ya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Coba kita cek. Ya, akan jadi seperti ini ya. Atau kita klik ini juga. Nah, itulah dia cara mengaktifkan linknya. Begitu juga dengan link yang lainnya yang sudah
terotomatis di template itu. Misalnya link lembaga kemasyarakatannya ada, silakan diisi. Link desanya juga ada, sesuai dengan kategori yang Anda buat di postingan tersebut. Nah, itu cara membuat mengatur menu-menu yang sudah ada. Dan bagaimana dengan untuk mengatur logo ini? Untuk mengatur logo ini, kita harus ke header. Headernya di sini ya. Misalnya kita klik edit. Kemudian di sini kita buat title blocknya. Coba misalnya kita ganti, remove. Kemudian kita masukkan. Saya sudah siapkan satu logo desa baru yang mudah-mudahan bisa dicontoh ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita open. Kemudian kita harus checklist instead of title description. Kita centang yang di sini atau yang di sini pun jadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita klik save. Kemudian coba kita cek bagaimana tampilan hasilnya. Ya, jadi. Tampilannya sudah jadi. Jadi kalau misalnya ininya kita hapus, coba kita hapus, seperti apa jadinya. Misalnya ininya kita hapus mau ganti misalnya, atau misalnya hanya tampilan ini saja, maka coba kita save. Coba kita cek lagi. Nah, ada permasalahan di sini sebenarnya. Akhirnya menunya nggak nampak gitu. Jadi lebih baik kita isikan. Anda harus membuat logo. Anda harus membuat logonya biar lebih cantik dan lebih rapi ya. Nah, kita klik di sini, kemudian kita save, kemudian kita klik refresh. Nah, untuk membuat logonya itu ya belum berhasil ya. Kita coba lagi. Belum selesai tadi loadnya. Kita tunggu. Dan untuk membuat logonya ini sebenarnya sangat mudah ya. Anda tinggal masuk ke Paint. Pernah menggunakan Paint? Di Paint ini nanti Anda pastikan seukuran inilah, kira-kira seukuran ini. Diingat, kalau misalnya pixelnya itu 300 kali 70 pixel. Kalau Anda menggunakan Photoshop atau aplikasi lain, ukurannya harus panjang kali lebar ya. Misalnya ditaruh di sini tulisannya, baru di bawahnya tagline-nya. Kira-kira seperti itu. Dan tinggal save aja, misalnya, atau di save as. Tinggal di save saja, kemudian jadi seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke Blogger. Nah, tadi sudah kita ganti, coba kita lihat. Nah, tampilannya jadi nampaklah menu-menunya ini. Jadi Anda jangan khawatir kalau misalnya Anda belum memasukkan logonya, atau misalnya nanti logonya kebesaran, Anda kecilkan. Anda coba-coba saja sendiri, edit lagi, misalnya di sini oh kebesaran ya, edit lagi, kecilin lagi, kemudian simpan lagi, upload lagi. Dicoba-coba sampai berhasil seperti ini. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita pahami. Dan yang selanjutnya, sidebar. Sidebar-nya ini adalah informasi tadi yang saya jelaskan. Sidebar ini adalah kolom dengan link navigasi, biasanya posisi kiri. Jika misalnya bahasa Arab, yang tulisannya sebelah kiri, bloknya berbahasa Arab. Kalau misalnya bahasa Indonesia atau misalnya tulisannya tulisan Latin, nah biasanya posisinya sebelah kanan biar lebih mudah. Nah, ininya bisa kita hapus, kita tambahi. Misalnya saya coba hapus yang ini, remove aja, kemudian hapus. Kemudian kita kosongkan saja semuanya sampai habis. Nah, kemudian kita hapus lagi. Kemudian kita hapus saja ini ya, karena tidak perlu. Dan setiap Anda melihat seperti ini, banyak sekali mungkin kalau misalnya yang baru dibuat, baru diganti temanya, ini akan banyak
nampak ya dari tema-tema sebelumnya. Jadi ini kita hapus dulu agar nanti kita buat yang baru. Coba, ya masih terus kita hapus karena masih banyak ya. Coba kita hapus. Ada lagi nih ya. Coba kita hapus lagi. Hapus lagi. Ya, terus kita hapus lagi. Ya, kita hapus lagi. Dan kita hapus lagi yang ini. Sampai habis kita kosongkan saja. Ya, kalau yang ini tidak usah kita hapus. Kalau untuk sidebar ini kita hapus. Coba kita cek. Tidak usah kita hapus. Ya. Nah, untuk sidebar ini ada terdiri dari 3 tab. Tab 1, tab 2, tab 3. Ini menunjukkan bahwasanya sidebarnya ini ada 3. 1, 2, 3. Nah, yang kosong adalah sidebar 1. Maka kita tambahlah sidebarnya. Tadi sidebarnya apa ya? Populer. Jadi konten yang populer mau kita tampilkan di sini, apa saja misalnya konten yang paling banyak dibaca atau dikunjungi, kita tambahkan. Jadi kita tambahkan add gadget. Kemudian kita lihat ada di sini popular post. Ini dia. Popular post ini kita klik tambah. Kemudian kita buat tidak usah 10 ya, biasanya 4 saja. Kemudian kita buat saja misalnya last years atau all time saja. Kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kita klik juga di sini save. Di icon yang sebelah sini ya. Nah, kita menunggu saving. Ya, sudah di save. Kemudian kita klik view your blog untuk mengeceknya apa sudah betul. Ya, sudah muncul ya. Coba kita cek ke bawah. Kita geser. Masih load. Iya, sudah muncul ya. Ini dia. Populer postnya masih 1. Artinya baru 1 inilah nanti akan muncul di bawahnya lagi. Nanti mestinya baru 1 yang paling populer dikunjungi. Kalau misalnya yang terupdate muncul ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kalau komentar ada 1, 2, 3. Nanti kalau misalnya ada populer postingan paling populer atau misalnya berita paling populer atau kabar desa yang paling populer, maka akan muncul di sini sampai dengan 4 postingan. Nah, di sini misalnya di sidebar yang paling bawah ini ada sidebar. Tadi udah sidebar tab 1, 2, 3. Sekarang ada sidebar. Oh, ternyata banyak ya. Coba kita misalnya hapus, remove. Ya, kita remove. Labelnya sudah ada ya. Misalnya ini kita biarkan saja. Kalau misalnya di tempat Anda atau di waktu Anda mengatur ini sudah ada blok arsip. Kalau untuk blok arsip ini misalnya bisa kita lihat di sini. Coba misalnya yang modelnya seperti ini ya. Oke. Kita klik save. Sudah pas. Kalau tag-nya
tagnya biar lebih bagus itu kita buat cloud ya. Kita klik save. Coba kita cek. Ya, masih menunggu. Iya, ada. Jadi dia seperti ini, tag. Kalau followernya, nanti akan muncul di sini follower, tag total page view-nya juga akan muncul ya. Nah, itulah dia untuk mengatur sidebar ini. Dan kalau Anda misalnya mengganti tema, maka sidebar ini nanti akan tertimpa dengan tema yang baru. Jadi bisa Anda atur, bisa kita hapus, dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita masuk ke home post widget. Home post widget ini adalah kategori-kategori dari pesan yang ada. Misalnya kabar desa. Nah, di home post widget ini ada kabar desa. Misalnya kita klik edit. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini. Kabar desa, atau berita desa, atau informasi terbaru desa, atau dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk menuliskan ini agar apanya muncul, kontennya muncul, kita harus mengetahui di post ini kategori-kategori apa saja tulisan yang kita buat. Sebagaimana video sebelumnya, saya telah menjelaskan kategori apa saja yang untuk desa, misalnya. Misalnya di sini ada kabar desa, misalnya coba kita cek. Nah, ketika Anda tadi melakukan postingan yang sebelumnya, Anda tentunya membuat label. Nah, labelnya itu adalah kabar desa. Maka di sini Anda tuliskanlah labelnya. Di mana di sini saya buat labelnya kabar desa. Maka di sini kita tulislah kabar desa. Ketika misalnya ini kita tulis kabar desa, kita klik save. Coba kita cek. Maka seluruh informasi yang kategorinya kabar desa akan muncul di sini. Di sini dia akan muncul. Seluruh informasi yang dilabeli kabar desa akan muncul di sini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk kelanjutannya, di bawahnya lagi ada pengumuman ya, pengumuman. Jadi misalnya Anda membuat kategori post pengumuman, Anda tulislah di sini kontennya itu pengumuman gitu. Nah, kira-kira. Dan untuk misalnya galeri kegiatan, Anda tulislah galeri kegiatan. Dan di bawah ini ada konten atau postingan blog. Postingan blog ini di sini masih banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan hampir 10 ya. 10. Dan ini terlalu panjang ke bawah sebenarnya. Jadi untuk mengatur berapa postingan yang muncul, di sini kita edit di sini. Misalnya, ada 13, misalnya kita buat saja 2. Kita buat saja 2 postingannya yang muncul tadi. Kemudian kita klik save. Coba kita cek. Maka postingannya tinggal 2, 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Kabar desanya misalnya. Yang terbaru. Atau misalnya ini kita buat kabar desa lainnya. Ini kita ubah menjadi kabar desa lainnya. Ini bisa saja misalnya di sini kita buat ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di bawah ini ada lagi sama seperti yang di atas. Misalnya
ini mau kita hilangkan, tidak usah kita tampilkan, kita hapus saja, kemudian kita klik save, maka dia tidak akan muncul lagi nanti di sini, di bawahnya ini, di bawah ini tidak akan muncul lagi. Tapi kalau misalnya Anda punya informasi lain di kategori postingan tadi, Anda bisa menampilkannya di situ. Namun pada video tutorial kali ini, saya tidak menampilkannya, saya hapus saja, klik save. Kemudian ini juga saya hapus saja. Dan ini sebagai simpanan ya, nanti kalau misalnya ada kategori-kategori lain, misalnya ada usulan, bagaimana kalau misalnya kategori tentang video lain misalnya, atau misalnya kategori tentang uh, daftar apa saja, misalnya kategori tentang daftar bantuan sosial khusus, misalnya informasi-informasi bantuan sosial satu kategori, atau misalnya informasi yang berkaitan dengan pembangunan satu kategori. Nah, tadi sudah kita hapus judul-judul kategorinya, coba kita cek apa masih ada ininya, kita refresh. Ya, hilang, tidak ada ya. Nah, begitulah dia kawan-kawan. Dan selanjutnya bagaimana cara membuat ininya? Sebenarnya ini adalah di bagian puter tentang desa. Nah, di puter tentang desa ini kita dihadapkan pada kode. Nah, kita ke puter. Ini di puter satu ini adalah yang ini tentang desa. Kemudian formulir kontak. Misalnya formulir kontaknya kita ganti misalnya, atau misalnya kita hapus. Ya, kita tambah misalnya, kita ganti yang lain, atau di sini ya, di sini saja, misalnya di puter 3, kita ganti dengan misalnya dengan, di sini banyak sekali, ada kontak form, ada Wikipedia, ada list, ada translate, dicoba-coba saja seperti apa hasilnya nanti. Misalnya saya coba dengan kontak form saja ya. Tadi sudah kita hapus, kita tambah kontak form saja. Misalnya keluhan. Misalnya kalau ada yang mau mengeluh, bukan mengeluh ya. Kalau ada misalnya yang ingin memberikan saran, kritik, atau misalnya kita ubah saja. Kritik, saran. Nah, kalau misalnya ada nanti masyarakat yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa melalui ini. Nah, untuk mendesain ini sebenarnya pada video yang sebelumnya saya sudah lampirkan kodenya, yang ini bisa dipastikan secara langsung, atau mungkin barangkali sudah ada kian ya, di video sebelumnya ada di link informasi ketika Anda mendownload tema desa ini, sudah ada ini. Nah, misalnya ada link di sini. Misalnya SCRN ini nih, yang ininya kita ganti sampai dengan JPG. Nah, ininya kita ganti dengan logo desanya. Misalnya, coba kalau untuk mengambil link logo desanya itu kita klik kanan saja, kita buka tab baru. Oh, sorry. Kita klik, buka gambar, klik kanan di sini ya. Coba kita ulang. Klik kanan, buka gambar di tab baru, maka akan muncul seperti ini. Coba kita kopikan saja linknya, kemudian kita ke puternya ini. Tadi sudah diblok ya, kita pastikan saja tempel sebagai teks biasa atau tempel begini. Ya, oke. Kemudian nama desanya ini di sini. Yang ini untuk kode yang ini, Desa Parulian barunya misalnya kita ganti bisa. Dan untuk deskripsinya di sini sampai habis. Ya, atau misalnya ini diganti pun jadi. Jadi semua teks yang saya blok ini, yang ini bisa diganti langsung diketikkan secara ringkas saja
dan ini juga bisa diganti. Kemudian kita klik save. Nah, coba kita lihat di puternya itu sudah ganti. Sudah ganti logonya menjadi logo yang sebenarnya. Ya, masih loading. Coba kita lihat ke bawah. Ya, sudah muncul ya. Nah, bagusnya memang logonya ini harus nanti diubah logonya yang misalnya sampai segini saja. Yang seperti ini ya. Ya, itu saja contohnya. Pokoknya ini karena logonya persegi panjang, seharusnya logonya untuk di sini adalah segi 4. Nanti misalnya kita masukkan logonya yang segi 4. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa Anda edit-edit saja bagaimana caranya. Dan itulah dia tadi bagaimana caranya untuk uh, mengatur tampilan agar lebih baik. Ya, terakhir kita jangan lupa untuk save paling bawah. Nah, demikianlah untuk mengatur tampilan-tampilan pada website desa atau blog desa ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda melalui video ini sehingga Anda dapat mempraktekannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.